Bapak Uskup, para Romo, Bapak Ibu sekalian, adik-adik, terima kasih pertama sudah dipercaya untuk kembali ke Keuskupan Bogor. Mungkin ada yang ingat dulu saya pernah menjuri juga yang tingkat OMK waktu itu lagu-lagu Natal. Saya terkesan dengan acara ini, terus terang dari tadi tuh saya ngebatin, ini bener nggak sih kur ini wilayah gitu? Apa jangan-jangan ini kur paroki gitu ya? Karena kok bagus-bagus semua gitu ya. Tepuk tangan dong untuk semuanya ya. Saya membayangkan tentu perjuangannya panjang ya, pasti juga melelahkan. Mungkin juga berdarah-darah dan dengan keringat dan air mata gitu ya. Latihannya pasti keras ya. Dan jangan lupa nanti Bapak Ibu yang dari sini pasti akan membawa beban tersendiri sebagai wilayah yang mewakili ke tingkat keuskupan. Tentu tidak mudah gitu ya. Maka ada tuntutan lain bahwa setelah ini tidak boleh berhenti di sini. Tadi di doa pembuka disebutkan nyanyikanlah nyanyian baru misalnya. Apakah setiap tugas itu harus nyanyi lagu baru? Enggak. Lalu yang baru apa? Yang baru adalah orangnya. Orangnya itu harus terus memperbarui diri. Kalau dengan dalam dunia paduan suara, memperbarui diri itu dengan latihan. Dengan latihan kita menjadi lebih baik. Kalau tidak latihan, tidak lebih baik. Ya, maka harus latihan terus. Supaya terwujudlah yang di Mazmur itu. Nyanyikanlah nyanyian baru ya. Dari hati yang baru. Kemudian saya ingin memberi catatan juga ketika misalnya, karena ini kebetulan aransemennya dibebaskan begitu ya. Para arranger mungkin perlu mempertimbangkan bahwa ada bagian-bagian yang dimaksudkan dinyanyikan bersama umat. Dan itu yang sebaiknya tidak diinterupsi dengan berbagai macam kehebohan gitu. Supaya ketika bagian umatnya itu benar-benar bisa mengajak umat. Jadi dari sisi aransemen sudah disiapkan untuk itu. Tidak perlu misalnya menambah-nambahi gitu. Mestinya bait sudah habis, ditambah-tambahi sebelum masuk ke refren, misal begitu. Atau lagunya sudah habis, ditambah-tambahi lagi. Tadi misalnya ada yang sebenarnya ketika lagunya sudah selesai, sudah cukup, sudah bagus, tapi masih ditambahi lagi. Nah itu yang seperti itu nanti ketika dinyanyikan bersama umat, itu akan cukup mengganggu umat. Tadi seperti yang disinggung oleh Romo Ote. Jadi hal-hal seperti itu perlu diperhatikan oleh para arranger. Kemudian juga pertanggungjawaban aransemen itu juga diperhatikan. Ya, jangan seenaknya mengubah aransemen. Kalau misalnya membuat baru, tulislah namanya yang aransemen siapa, misalnya seperti itu. Kalau menyanyikan yang menambahkan, ada tambahannya siapa yang membuat gitu. Lagu ini aslinya diaransemen oleh siapa, lalu dengan modifikasi atau tambahan oleh siapa. Ya, jadi pertanggungjawabannya jelas. Kemudian, nah di sini juga lombanya dengan gerakan, ya, dengan gerakan. Memang kesulitan bernyanyi dengan gerakan itu adalah mempertahankan tempo. Yang pertama tempo, yang kedua kualitas suara. Ya, kalau Bapak Ibu yang dirigen mungkin pasti kalau mendirigeni sambil bernyanyi itu lebih melelahkan daripada bernyanyi ya, bernyanyi saja. Karena ada gerakannya dan itu akan cukup mengganggu tempo dan suara kalau tidak dilakukan dengan konsentrasi penuh. Jadi hati-hati dengan gerakan. Termasuk gerakan yang sederhana. Mungkin ada yang kakinya cuma ya. Karena bisa jadi itu kita menikmatinya secara berbeda dengan dirigen. Penting diperhatikan bahwa pemimpin paduan suara, pemimpin nyanyian itu adalah dirigen. Jadi semuanya harus mengikuti dirigen temponya. Jangan sampai kita membuat gerakan yang justru mengganggu temponya dirigen. Termasuk juga gerakannya. Kalau misalnya terlalu heboh, nanti akan capek, suaranya akan turun misalnya. Atau bahkan
menjadi kualitasnya berkurang. Tadinya sudah bulat jadi cempreng misalnya seperti itu. Karena terlalu sibuk bergerak. Nah, tipsnya adalah kalau misalnya itu sangat mengganggu ya gerakannya dikurangi. Tadi saya pikir juga ada beberapa paduan suara yang tidak terlalu banyak gerak tapi bisa mempertahankan kualitas suara gitu. Kemudian saya juga mau menyoroti iringan. Iringan itu menopang, bukan menutupi kesalahan. Ya, iringan itu menopang, bukan menutupi kesalahan. Ya. Jadi jangan lebih keras daripada penyanyi. Ketika bagian intro mungkin bisa lebih banyak bermain, lebih banyak berimprovisasi. Tapi ketika bernyanyi, ya itu diseimbangkan. Kemudian yang terakhir bisa saya sampaikan bahwa semakin sulit lagu, itu tuntutannya akan semakin banyak. Semakin sulit lagu, tuntutannya akan semakin banyak. Ya. Kalau misalnya bernyanyi dengan satu suara, itu tuntutannya akan ada di blendingnya. Gitu. Bagaimana semua suara itu bisa terdengar lebih sinkron, lebih menyatu gitu. Ketika dengan not-not yang sulit, maka tuntutannya menjadi bertambah, ada blending, ada intonasi. Ya. Sehingga kalau dari sisi penampilan, kalau lagunya sulit, presentasinya tidak bagus, hasilnya juga akan kurang bagus. Ya. Itu sama juga dengan kalau Bapak Ibu nanti tugas di pelayanan di gereja, kalau mau menyanyikan lagu-lagu sulit, pertimbangkan dulu, bisa enggak kita nyanyi lagu ini. Bukan hanya menyanyikan notnya, bukan hanya menyanyikan syairnya, tapi unsur-unsur lainnya, phrasing, blending, balancing, itu bisa bagus juga atau enggak. Jadi jangan hanya lagunya sulit, kalau dibawakan notnya benar, pasti bagus, enggak juga. Karena semakin sulit lagunya, tuntutannya semakin banyak, gitu ya. Jadi nanti dalam pemilihan lagu itu juga perlu diperhatikan hal-hal seperti itu.